Kami persilakan untuk merapat menempati kursi-kursi yang masih kosong yang ada di atas. Sekali lagi kepada seluruh undangan yang masih menempati posisi di bawah, mohon untuk berkenan mengisi tempat duduk yang ada di atas atau dekat panggung yang masih kosong. Kami persilakan, mohon para penerima tamu boleh dibantu untuk menempati tempat duduk yang masih ada terlihat kosong, sehingga pada saat tamu kehormatan kita bersama-sama hadir pada kesempatan hari ini sudah terlihat lebih rapi begitu. Dharma Santri DKI Jakarta, perayaan Nyepi tahun Barsaka 1945, Minggu 30 April 2023, yang diselenggarakan oleh Wahidusa DKI Jakarta. Maka dengan ini kami akan bacakan susunan acara pokok pada hari ini, yang akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan menyaksikan tari penyambutan, yaitu tari Gadung Kasturi, dan beranjak ke acara berikutnya, yaitu pembacaan sloka, dan dilanjutkan dengan prosesi penyalahan dupa suci. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Dharma Santri DKI Jakarta, dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan PJ Gubernur DKI Jakarta atau yang mewakili, dan setelah sambutan dari PJ Gubernur DKI Jakarta, kita bersama-sama akan menyimak dengan hikmat pembacaan doa keselamatan bangsa, dan dilanjutkan dengan foto bersama. Beranjak ke acara berikutnya, kita akan menyaksikan pentas seni dan hiburan, diantaranya tari Saraswati, joget tindik, bondres, serta penampilan balawan dan bakat etnik fusion yang akan menghibur kita semua dalam acara Dharma Santri DKI tahun ini. Dan tepat nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan melakukan ujian sambil bersama-sama yang akan dipimpin oleh Jerowangku Tuani. Acara selanjutnya yaitu makan siang bersama. Ya, dan tentunya bersama dengan makan siang tersebut akan kita undi untuk pemenang door prize dengan hadiah-hadiah menarik tentunya, dan memperebutkan hadiah utama yaitu sebuah sepeda untuk panitia luar biasa ya. Dan tak lupa di akhir acara, sebelum nanti kita semua seluruh umat akan bersimak ramah, kita akan dihibur dengan hiburan menarik tentunya, yaitu line dance yang sebagai WHD DKI Jakarta. Bukan lagi boleh. Dan inilah seluruh rangkaian acara pada kesempatan yang berbahagia ini telah kami bacakan. Dan untuk para undangan yang saya hormati, dari Pemprov DKI, dari Kementerian Agama, dari PRI Pusat, Ketua PHDI DKI Jakarta beserta jajarannya yang saya hormati, Ketua Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya beserta jajarannya, Ketua Panitia Gabungan Hari Raya Nyepi 1945 DKI beserta jajarannya, serta umat Hindu yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya untuk memberikan ucapan selamat Hari Raya Nyepi tahun 1945 Saka yang telah kita rayakan bersama, dan juga sekaligus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada panitia Nyepi DKI yang telah
melaksanakan berbagai kegiatan dengan bergotong royong, guyup, menyelesaikan nikah bersama, ya. Kemudian ada kegiatan ogoh-ogoh, ada kegiatan donor darah dan ekoenzim, melasti, tawur agung, yoga bersama, dan diakhiri dengan Dharma Sakti yang kita laksanakan hari ini. Tentu kegiatan ini memerlukan suatu kekompakan sehingga berhasil melaksanakan kegiatan tersebut. Sebelum saya lanjutkan Dharma Wacana ini, saya ingin bertanya, apakah ketika melaksanakan pawai ogoh-ogoh Bapak Ibu sekalian merasa senang? Apakah ketika berhasil mendonorkan darah ada hati rasa bahagia? Nah, saya rasa itulah tujuan daripada panitia untuk melaksanakan Trihitekarani, 3 penyebab kebahagiaan: parahyangan, pawongan, dan pelemahan, itu berhasil. Trihitekarani adalah 3 penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan. Palemahan artinya meningkatkan kualitas hubungan antara manusia dengan alam. Itu jelas sekali oleh panitia dilaksanakan, diimplementasikan dengan adanya sosialisasi ekoenzim. Ya. Begitu juga kegiatan budayanya itu merupakan hubungan kita dengan alam. Selain itu, hubungan pawongan meningkatkan kualitas hubungan manusia dengan manusia lain. Itu jelas sekali. Dengan donor darah kita berusaha untuk membantu melalui PNI kepada orang-orang yang memerlukan darah kita. Itu bentuk nyata dari kegiatan hubungan manusia dengan manusia lain. Dan kita tidak perlu bertanya lagi bagaimana untuk meningkatkan sadar dan bakti kita, parahyangan, meningkatkan hubungan manusia dengan hidup sang yang ini. Saya kira dengan berbagai rangkaian upacara, rangkaian acara yang digunakan, beleganjur dan sebagainya, itu menimbulkan kebahagiaan. Sehingga konsep filsafat Tatwa Hindu Trihitekarani saya kira sudah benar-benar dilaksanakan oleh panitia dalam merancang acara yang diselenggarakan. Berikutnya adalah kita harus berterima kasih kepada panitia karena menyediakan ladang amal buat kita semua. Kenapa? Karena dengan persediaan ladang amal kita bisa menanamkan perbuatan baik, karma baik. Contohnya adalah dengan kegiatan ayah ya, untuk membuat Banten, Srati Banten, Dharma Caruban, kemudian kita uperengge sarana prasana upacara kita laksanakan. Itu saya kira merupakan ladang amal untuk kita merasakan kriya yang ini. Ya, kita ngayah untuk mengorbankan waktu dan tenaga yang kita miliki untuk suksesnya upacara ini. Itu namanya kriya. Berikutnya adalah panitia dalam menjalankan upacara tentu memerlukan dana, perlu pandangan, sehingga dilaksanakanlah list dari unia. Di sana kita diajak bersama-sama untuk berpartisipasi melaksanakan arti yagni. Arti yagni itu adalah mempersembahkan sebagian harta yang kita miliki untuk suksesnya penyelenggaraan ini. Berikutnya adalah angge yagni. Kita diajak untuk mengorbankan bagian tubuh kita yaitu darah yang kita sumbangkan melalui donor darah. Itu namanya angge yagni. Dan berikutnya adalah jenana yagni. Jenana yagni ini
sangat kentara ketika kita melakukan ngayah, ya. Jenazahnya menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk generasi muda. Saya punya keyakinan Festival Blegandur tidak akan sukses kalau tidak ada jenazahnya daripada senior untuk mengajarkan berbagai hal tentang kesenian sehingga Blegandur itu bisa dilaksanakan oleh para generasi muda. Itulah jenazahnya. Terakhir, bagi para sepuh yang sudah tidak bisa beraktivitas di rumah saja, berdoa semoga acara besar ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yoga, itulah panca mahayana yang ada di sastra kita. Sehingga dengan kesempatan yang dibuka luas oleh para panitia, paro pakara punyanya, paraya para pidana. Paro pakara punyanya artinya perbuatan baik yang kita tanam pasti akan mendapatkan pahala. Tapi jika kalau perbuatan tidak baik kita tanam, tentu akan mendapatkan pahala. Saya kira kita berterima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras membuka ladang amal buat kita menanamkan apa yang kita. Kebetulan saya juga diminta sebagai anggota panitia. Saya juga melihat dalam rapat-rapat baik luring maupun daring luar biasa semangatnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Diskusinya tidak monoton. Di sana sini sering juga terjadi perbedaan pendapat. Namun saya kira semua bisa diselesaikan pada akhirnya karena ada prinsip moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Itu adalah sifat rukun, sifat toleran, sifat saling menghormati, sifat saling menjaga di tengah perbedaan yang ada. Itulah moderasi beragama, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan, apapun diskusi yang terjadi, apapun perbedaan yang terjadi, pada akhirnya setelah rapat guyup diputuskan dengan baik. Jadi saya kira prinsip moderasi beragama yang sekarang didukungkan oleh Kementerian Agama itu bukan hal baru buat kita. Kenapa? Karena sejak dulu kita sudah punya sastra untuk berbicara mengenai moderasi beragama. Kalau kita lihat Sutasoma pupuk 139 kalau nggak salah ayat bait kelima itu berbunyi Rune kedatu minus suatu wislu bini kiraku dengapan kebaru kosong mangkang jinaku kelawan siwut waktu tunggal bini ketunggal itu tanhanu dan memanggu. Ya kita memang mengenal Bhinneka Tunggal Ika saja sebagai lambang falsafah negara, tapi itu sebenarnya bagian kecil dari prinsip-prinsip moderasi beragama yang ada. Runi kedatu winus itu artinya sumber-sumber ajaran agama berbeda konon. Bini kiraku berbeda. Apakah berbeda? Kalau berbeda, apakah Tuhan dapat dibagi-bagi? Mangkang jinaku kelawan siwuta tunggal, karena prinsipnya ajaran-ajaran agama itu sebenarnya satu. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda. Tanhan dan membangun. Tuhan itu tidak bisa dibeda-bedakan. Karena itulah apapun perbedaannya, kalau kita punya prinsip yang sama, menyelesaikan pekerjaan, mensukseskan pekerjaan, maka pada akhirnya perbedaan tersebut bisa dimoderasi, bisa kita selesaikan. Itulah pengalaman saya pada saat menjadi panitia. Nah, terakhir pengalaman saat ngayah. Ngayah ini
baik pada saat panitia walaupun ketika saya di Jakarta Utara. Menurut saya ngayah ini harus kita terus gaungkan. Kenapa? Karena selain ada tujuan jangka pendek menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan seperti Serapi Banten, Darmo Caruba, membuat gaya, membuat apa dan sebagainya, ini adalah proses belajar mengajar, proses transfer of knowledge dari para senior kepada junior. Saya kira catur marga yang kita miliki itu sangat relevan dengan 4 pilar pendidikan UNESCO. Ketika kita ngayah, itu ada proses learning to know. Learning to know. Katakanlah ngayah kita ikut di Ki Jago 1, anak muda baru mulai belajar, tentu harus tahu learning to know bahwa ada nang, ning, nu, neng, no. Itu harus diperkenalkan terlebih dahulu. Learning to know. Kemudian kalau misalkan belajar tali pendek, tentu harus ada yang menggait mereka. Harus ada yang menjadi guidance, pemandu mereka untuk bisa belajar. Nah, itu learning to know. Untuk belajar di tahap awal, maka perlu bakti marga, perlu disiplin. Ya, kadang-kadang memang namanya kerja, anak muda kita kuliah dan sebagainya, saya kira perlu lebih disiplin lagi. Tapi hasilnya sudah bagus. Kita sudah punya Ki Jago 1 di Jakarta Utara, bisa ikut Bleganjo dan sebagainya. Di Jakarta Selatan juga, Bekasi juga, wah itu sudah luar biasa sekali. Berarti sudah learning to know, berikutnya learning to do, bisa mengerjakan. Ya, setelah belajar mereka tampil sendiri, Itu perlu kamu marga, bekerja tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Learning to do. Berikutnya adalah learning to live together. Ketika kita sadar bahwasanya untuk bisa menggambar satu baru itu tidak bisa sendiri. Sepinter-pinternya Pak Gusti Wijana nih kalau di Jakarta Utara ya. Pak Gusti itu pinter, wah luar biasa. Tapi sepinter-pinternya kalau dia tidak membangun orang, membangun generasi muda, itu tidak bisa dilaksanakan. Maka kita perlu learning to live together, hidup bersama. Di sana perlu ada jenana ya, kepinteran, pengetahuan dan keterampilan kita perlu bagikan kepada generasi muda sehingga terjadi transfer of knowledge. Baik di Serapi Banten, di Gamelan, Darmo Caruban dan sebagainya. Inilah yang akan menjaga keajegan budaya kita. Dan terakhir, learning to be. Learning to be itu belajar menjadi ketua Banjar, menjadi ketua MPK, menjadi ketua panitia dan sebagainya. Itu memerlukan suatu keterampilan pengendalian diri. Raja Yoga, inti Raja Yoga itu pengendalian diri. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, maka yang terjadi adalah pasti terjadi gesekan. Ya, ketika rapat tidak bisa mengendalikan diri, mecel-mecelngan, bisa mukul meja dan sebagainya. Nah, itu tentu tidak akan menyebabkan buyung. Jadi kira-kira itulah pengalaman saya, baik ketika menjadi anggota panitia, juga sebagai Kramo Banjar Jakarta Utara. Intinya adalah 4 hal. Catur marga. Saya mengingat kalau kita punya pinandita ya, Romo Pujobroto, sudah suwargi sekarang dia orang Jawa. Ya, dengan caranya beliau memberikan
ilmu kepada kamu. Salah satu adalah tembang gabung yang sangat relevan dengan catur marga ini, yang bisa kita untuk mengingat-ingat ya. Tembang gabung bunyinya begini. Samangko ingsun tutur sembah catur supaya luntur dihidroko jiwa cipta rasa pati ing kono lamuti tondo nunggahane maron. Artinya itu adalah ada 4 sembah. Ada 4 sembah yang harus lumuntur atau disebarluaskan. Di Hindrogo, yang pertama sembah raga yang memerlukan disiplin, yang memerlukan bakti. Kemudian sembah cipta, sembah yang untuk mengkreat, berkarya, itu melakukan karma marga, melakukan learning dulu. Kemudian di Hindrogo, cipto, jiwa, rasa. Jadi ada 4 sembah itu. Jiwa itu adalah kalau kita sudah menjiwai pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki, maka ini harus disebarkan kepada yang lain. Sebarkan kepada yang lain. Kemudian terakhir sembah rasa. Sebagai pemimpin kita harus memiliki rasa. Katanya rasa itu adalah ini yang tertinggi, itulah pengendalian diri. Jadi kira-kira demikian pengalaman saya ikut di dalam panitia, kemudian menjadi Krapu Banjar, ikut dalam ngayang-ngayang, dan ternyata apa yang telah dilakukan oleh panitia itu semua berdasarkan takul, kemudian susilinya dapat, untuk harinya dapat. 3 kerangka agama Hindu itu semua tercakup dalam kegiatan yang kita laksanakan. Demikian Dharma Santi kita yang bisa saya sampaikan. Dharma Santi yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Yang sudah menyampaikan dan mewacana yang luar biasa, yang saya tangkap adalah sempat disinggung mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Hana dan Mama orang berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Seperti kita semua yang hadir di sini, warga DKI dari berbagai macam wilayah, ada dari Jakarta Timur, mana suaranya? Luar biasa nih, aksen harus paling banyak ya. Jakarta Selatan mana? Lalu Jakarta Barat, Jakarta Utara. Semangatnya dipertahankan sampai akhir acara ya Bapak Ibu. Dan tentunya kita semua hadir di sini bersama-sama tentunya dalam rangka Dharma Santi DKI Jakarta. Sekali kita bertangan untuk kita semua umat Hindu DKI Jakarta. Ya tentunya kami akan mempersembahkan sebuah tari, yaitu tari Siwa Nataraja. Siwa Nataraja adalah manifestasi Siwa sebagai penari tertinggi, sebagai dewanya penari. Gerakan Siwa yang merupakan pancaran tenaga prima yang kemudian menyatu sehingga terciptalah alam semesta ini. Pencipta tari Swasti Wijaya Bandel, pencipta tabu Inyoman Winda SSK MH, dibawakan oleh Lembaga Kesenian Bali Saraswati di bawah asuhan Bapak Gusti Kom yang Haka.
Ya, demikian.
anak-anak luar biasa. Baik, luar biasa ya pesan yang dibawakan oleh adik-adik kita untuk selalu menjaga kebersihan. Oleh sebab itu, yang sudah makan snack, tolong sampahnya jangan sembarangan dibuang ya Bapak Ibu ya. Rapi sekarang ini nggak ada banjir, rapi. Hilang banjir sampai. Itu rangkaian yang kemarin itu. Iya, lanjutan. Ini terakhir nih. Terakhir dulu ya. Nah, ini anak-anak SD seperti ini. Kita punya Tadi di sini. Sini. Yang umum itu ada agama Hindunya, ada saya. Ya, sama kalau Islam juga bisa, kalau kita juga sama. Terus kemudian waktu kami kemudian ada urusan dengan guru agama dan anak didik masalah dari anak didik akhirnya agama Hindunya di sekolah ini. Tapi kalau guru agama Hindu, guru agama Hindu kan tidak mengikuti itu. Ada nilai sistem nilainya. Oh, penilaiannya dari sini. ya, Dari sini. Karena sekolahnya nggak ada batasan dari agamanya. Iya, susah Pak. Masa satu orang nggak nggak mungkin. Nah, sekarang kita kerja. Ya, Pak. Ini Pak Putu Marta, selaku tuan rumah ketua SDA. Oh, izin. Oh, ya, Pak Timur. Terima kasih. Ini Pak. ini mohon izin. Ya, Selamat datang Pak di Surabaya. Ini penguatan.
Yang kami hormati Ketua PSM DKI atau yang mewakili, Ketua WHDI DKI beserta jajarannya, pimpinan Lembaga Keagamaan Hindu se-DKI Jakarta, para tokoh umat, para sesepuh, serta seluruh umat sedharma yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wego Turtian, salam rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan memohon Asuketa Waranugraha, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Dharma Santi DKI Jakarta, perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1945 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh umat Hindu se-DKI Jakarta dan sekitarnya yang mengangkat tema yaitu Hari Suci Nyepi meningkatkan serada dan bakti dalam menyelaraskan moderasi beragama menuju Indonesia Jaya. Pada hari ini, Minggu 30 April 2023, bertempat di Graha Sabapura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta. Oleh sebab itu, izinkan saya menyambut seluruh tamu undangan dengan menggunakan pantun. Bangau pulang di waktu petang, senja merah di ufuk barat. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang terhormat. Boleh. Sebagai amai bahagia dan menyambut para tamu undangan kami yang terhormat, kami persembahkan tari penyambutan, yaitu tari Gadung Kasturi yang akan dibawakan oleh para penari dari Lembaga Kesenian Bali Saraswati Jakarta di bawah pimpinan Bapak Igusti Kompiang Praja. Hadirin dan undangan yang berbahagia, selamat menyaksikan.
agar acara Dharma Santi DKI dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta seluruh umat khususnya di DKI senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian. Baik, dupa suci telah menyala dan telah diletakkan di tempat seharusnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Juru Wakil yang sudah memimpin. Dan kami persilakan tripartit kembali ke tempatnya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera selalu. Yang kami muliakan Dharma Upapati Parisade DKI Jakarta, Ide Pedanda Gede Panji Sogata. Yang kami hormati Pinandita lanang maupun istri yang sampun meraga suci. Yang terhormat Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur Bapak M. Anwar SSI MAP. Yang kami hormati Kepala Biro Dikmental Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Sukeduke Jakarta Raya Bapak Mati Sudarto beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Parisade DKI Jakarta Bapak Ide Bagus Yudi Arnawo beserta jajarannya. Yang kami hormati Pembimbas Hindu Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Bapak Putu Jaya Adnyana. Yang kami hormati Ketua Pinandita Sanggerahan Nusantara DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Pinandita Tuari. Yang kami hormati Ketua WHDI DKI Jakarta Ibu Nyoman Rais Sumawati. Yang kami hormati para tokoh umat Hindu se-DKI Jakarta, para pejabat Pemprov DKI, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik umat sedharma yang berbahagia. Puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di gedung Sabha Graha Sabha Aditya Rawamangun untuk kita bersama-sama melaksanakan acara Dharma Santi dalam rangka perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Panitia Dharma Santi atau Panitia Nyepi tahun 2023 di DKI ini
dibentuk berdasarkan SK bersama oleh Sukeduke DKI dan Parisaldi DKI. Dalam SK bersama tersebut ditetapkan bahwa Banjar Jakarta Utara menjadi ketua umum untuk kegiatan perayaan Nyepi di DKI tahun 2023 ini dan didukung oleh seluruh Banjar yang ada di wilayah DKI Jakarta. Tema dalam pelaksanaan perayaan Hari Suci ini adalah Hari Suci Nyepi meningkatkan serada dan bakti dalam menyelaraskan moderasi beragama menuju Indonesia Jaya. Beberapa kegiatan acara atau upacara dalam rangka perayaan Hari Raya Suci Nyepi sudah kita laksanakan beberapa saat yang lalu. Yang pertama, pada tanggal 25 Februari 2023 kita telah melaksanakan ngaben dan nyekah bersama di Gerahayatnya Cilincing. Yang kedua adalah pada tanggal 5 Maret kita melaksanakan donor darah dan sosialisasi terhadap pemanfaatan sampah organik atau ekoenzim di Gerahayatnya juga di Cilincing. Yang ketiga, pada tanggal 12 Maret kita melaksanakan pawai budaya atau pawai ogoh-ogoh di Jalan Tamrin, yang mana peserta dari semua ogoh-ogoh tersebut adalah perwakilan dari Banjar yang ada di wilayah Jakarta, dan kita menampilkan 6 ogoh-ogoh dalam pawai tersebut dan juga didukung oleh para seniman yang ada di Jakarta. Kemudian pada tanggal 19 Maret kita melaksanakan melasti di Pura Segara dan didahului oleh Festival Gulai Ganjur. Kemudian pada tanggal 21 Maret kita melaksanakan Taur Agung di Pura Aditya Jaya Rawamangun. Dan kemarin pada tanggal 2 April kita melaksanakan yoga bersama di Tamrin 10 di Jalan Tamrin. Seluruh kegiatan, acara ataupun upacara tersebut yang telah kita lakukan sudah berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Hal ini dapat terwujud berkat daripada kerjasama dari seluruh kerama Banjar yang ada di DKI Jakarta, karena dalam setiap kegiatan tersebut kita lebih mengedepankan ngayah dan kegotong royongan. Karena kita berprinsip apa yang kita lakukan di dalam perayaan Hari Raya Suci ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat sedharma yang berbahagia, pada hari ini tanggal 30 April kita melaksanakan Dharma Santi. Dharma Santi adalah penutup seluruh kegiatan perayaan dalam rangka perayaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1945. Dharma Santi secara filosofi mengandung makna adalah agar setiap insan manusia agar bisa saling memaafkan untuk mendapatkan kedamaian. Di dalam kegiatan ini adalah momentum yang sangat tepat dalam pembinaan umat untuk meningkatkan serada dan bakti, sekaligus kita melakukan silaturahmi atau simakrama. Hal ini untuk mempererat persaudaraan kita sesama umat beragama. Jadi inti daripada Dharma Santi ini adalah sebenarnya kita melakukan simakrama. Oleh sebab itu, kami selaku panitia mengharapkan sekali para hadirin yang hadir di dalam acara ini bisa sampai selesai, dan di penghujung acara kita akan melakukan simakrama. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat sedharma yang berbahagia, acara Dharma Santi ini dihadiri adalah perwakilan dari seluruh umat Hindu yang ada di DKI Jakarta di bawah naungan SDHD Jakarta Raya. Saya ulangin, di bawah naungan SDHD Jakarta Raya dan di bawah pembinaan Parisade DKI Jakarta dan Pembimas Hindu Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kita menyebutnya adalah tripartit. Ada Sukeduke, Parisade, dan Pembimas. Itulah 3 pilar tripartit yang menjaga keguyuban Keramo Banjar DKI Jakarta. Untuk menyemarakan Dharma Santi ini, kita mengisi kesenian
Selain untuk menghibur atau hiburan, kita juga turut melestarikan seni budaya kita. Oleh sebab itu, kami sangat berterima kasih kepada banjar-banjar yang ada di DKI Jakarta yang telah mementaskan keseniannya. Dan juga kami berterima kasih kepada pimpinan daripada SD Pertiwi Abilasa yang telah mementaskan tari Betawinya. Dan kami juga berterima kasih kepada Lembaga Kesenian Wali Saraswati di bawah pimpinan Pak Gusti Kompiang Rake. Terima kasih kepada penabuh Saraswati yang telah mementaskan beberapa tarian, yaitu tarian Siwa Nataraja, tari Gadung Kastil, dan nanti yang terakhir adalah tari Saraswati. Kami juga berterima kasih kepada band Balawan yang akan pentas pada acara ini, dan yang tidak kalah pentingnya kita didukung oleh WHDI DKI Jakarta yang akan turut menyemarakan acara pada hari ini. Pada kesempatan ini kami atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi demi terselenggaranya kegiatan-kegiatan kita dalam rangka perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Dan tidak kalah pentingnya, tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta yang telah mendukung perayaan kami dengan diterbitkannya Insekda Provinsi DKI Jakarta. Kami berharap bahwa Insekda ini akan rutin kami terima setiap ada perayaan Nyepi di DKI Jakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu, umat sedharma yang kami hormati, kami meyakini bahwa kita sebagai manusia adalah umat yang tidak sempurna. Jadi oleh sebab itu kami menyadari bila selama dalam kami melaksanakan kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang pas dalam pelaksananya, kami mohon dimaklumi untuk dimaafkan. Saya rasa demikian yang dapat kami laporkan. Sebelum kami tutup dengan para masanti, tadi MC sudah berpantun, saya juga nggak mau kalah ingin berpantun. Naik Vespa ke Besaki. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, para hadirin dan undangan yang berbahagia, beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua Suka Duka Hindu Dharma Jakarta Raya pada Bapak Madi Sejahtera. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu. Bapak PJ Gubernur DKI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wali Kota Jakarta Timur yang kami hormati, yang saya hormati, para pejabat SKPD DKI yang kami hormati, Birodik Mental, Pak Herman yang kami hormati, Ratu Sulinggi, Darmawati yang mulia, yang Meraga Suci, yang Titi yang muliakan, Pinandita anak istri, Sani Meraga Suci, yang Titi yang hormati. Tadi juga sudah disampaikan oleh MC, juga sudah disampaikan oleh Ketua Panitia. Jadi saya tidak perlu lagi menyampaikan salam hormat satu persatu. Kami menghormati semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengiringi Bapak Ibu untuk bersujud sejenak
kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir batin dalam rangka mengikuti acara Dharma Santi DKI Jakarta tahun Saka 1945 yang jatuh pada hari ini tanggal 30 April 2023. Dharma Santi merupakan akhir dari kegiatan yang apa tadi disampaikan oleh Ketua Panitia. Inilah yang terakhir Musimo Keramo halal bihalal antara umat kita dan umat sedharma yang ada di Jakarta. Kami atas nama Sukaduka Yudharma Jakarta Raya pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Pada saat kami audiensi kepada beliau beberapa bulan yang lalu, kami menyampaikan beberapa hal, yaitu salah satu tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, sehingga acara ini muncul. Baru tahun ini ada Insekda yang keluar dari Gubernur DKI. Jadi Insekda itu memuat segala sesuatu yang kegiatannya berkaitan dengan acara keagamaan, itu dituangkan dalam surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI. Saya menyampaikan terima kasih karena selama ini kegiatan dari tanggal 25 April sampai sekarang pemerintah DKI membantu semua kegiatannya dalam bentuk materi dan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Sampai saat ini podium saja dipakai oleh kita, padahal ini sebenarnya dipakai oleh gubernur di Balai Kota. Jadi podium pun dibantu oleh pemerintah DKI. Itulah hebatnya isi Insekdanya. Karena ada program itu luar biasa. Pak Wali Kota, kami mau izin ini. Salah satu Insekda yang belum terrealisasi, ini kami mengatasnamakan umat Jakarta. Ada dermaga untuk nyekah sama melasti. Ini yang belum terrealisasi. Terus yang kedua, Pak Gubernur, ini tolong disampaikan Pak Wali Kota ya. Karena ini kebutuhan umat kami Pak Wali Kota. Nanti Pak Wali Kota kan mau ketemu Pak Gubernur nanti jam 1. Tolong diingat juga. Yang paling penting kami sudah sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa umat Hindu yang punya anak didik agama Hindu yang bersekolah di tempat-tempat pura kita, di wilayah Banjar kita, mengalami kesulitan dalam hal yaitu belajar mengajar. Sarananya dari belajar mengajar yaitu meja dan kursi. Ini kami sudah sampaikan juga pada saat audiensi dan beliau menyanggupi. Semuanya disanggupi dalam bentuk Insekda. Dari sekian Insekda sudah selesai, hanya 2 ini yang belum, yaitu pembuatan dermaga. Pembuatan dermaga sudah ada rapatnya di Balai Kota dengan Biro Demental sama Bina Marga dan juga dari Dinas Kehutanan. Ini sudah berjalan. Ini yang belum berjalan adalah belum terrealisasi adalah bangku, kursi, meja untuk anak didik kita yang sekolah. Jumlahnya tidak banyak Pak Wali Kota. Murid kami yang ada dari SD sampai SMP belajar mengajar agama Hindu yang sebenarnya pelajaran itu dapat di sekolah umum karena kondisi tertentu kita melaksanakan belajar mengajarnya di tempat-tempat ibadah di wilayah masing-masing. Itu jumlahnya
anak didik kita 1.800 anak didik dari SD sampai SMA. Ya Pak Wali Kota ya, mohon izin ini kami sampaikan karena ini kebutuhan umat kami yang ada di Jakarta. Ya semoga Tuhan memberkati apa yang disepakati oleh Bapak PJ Gubernur bisa terrealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama karena beliau menyanggupi seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya apa yang sudah dibantu oleh pemerintah DKI. Pak Wali Kota, kami umat Hindu ada namanya ajaran catur guru. Catur guru itu adalah di rumah orang tua ada, di sekolah guru pengajian. Bapak adalah guru wisesa kami. Guru wisesa, guru pemerintahan. Ada satu lagi gurunya Tuhan. Jadi guru wisesa yang ada di Jakarta adalah Bapak Gubernur. Karena Bapak Gubernur diwakili oleh Bapak Wali Kota Jakarta Timur, inilah guru wisesa kami, dan kami hormat, kami patuh, dan kami tunduk. Nah, karena kami hormat dan patuh dan tunduk sebagai umat, tentunya mohon kiranya apa yang dibutuhkan oleh umat, tentunya guru wisesa berkenan untuk membantu. Ya gitu ya Pak Wali Kota ya. Nanti tolong, nanti kan saya bisa ngomong begini karena saking dekatnya dengan Pak Wali Kota. Jadi ya Pak Wali Kota ini saya ada sampaikan supaya umat kami dengar ya apa yang kami sampaikan. Nanti besok kalau tidak terrealisasi ini, saya bisa dibully Pak sama umat saya gitu. Wah ini Made Sudarto ngomongnya aja nih nggak ada realitanya. Nah, mohon izin ya Pak Wali Kota ya, jangan sampai tidak terrealisasi. Semoga Tuhan memberkati. Itu yang kami sampaikan ya. Mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin barangkali dalam hal menyapa Bapak ya mungkin kurang sopan dan hal-hal sebagainya, dan juga kami mohon maaf, mohon izin kepada para tokoh kami ya yang pada hadir pada kesempatan ini, kami tidak bisa menyapa satu persatu. Akhir kata kami aturkan banyak terima kasih ya. Badung Mangupuro, nah ini Badung ibu kotanya Mangupuro, mungkin orang Bali tidak tahu, kalau orang Jakarta tahu. Badung Mangupuro, Numas Kamendak Kepetang. Ya, Badung itu ibu kotanya Mangupuro, kalau Numas Kamendak Kepetang. Titiang Nunas Gang Reno Sinambura, Antuk Kecamatan Titiang Kelintang. Saya akhiri dengan